Di sebuah desa terpencil, ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar. Anak-anak dilarang bermain di luar saat maghrib. Tapi, ketika 5 anak nekat melanggar, salah satu dari mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setelah itu, suara tawa misterius, bayangan hitam, dan kerasukan mulai menghantui desa. Apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik waktu maghrib? Siapa yang sebenarnya mengorbankan anak-anak itu? Ikuti kisah ini sampai akhir, karena petaka sesungguhnya baru saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol like kalau kalian berani menonton sampai akhir. Subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah seram lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita horor di kehidupan nyata kalian. Namaku Rani. Aku seorang guru muda yang baru saja ditempatkan di SD Negeri Waringin, sebuah sekolah kecil di desa yang bahkan namanya tidak ditemukan di peta Google. Waktu pertama kali kakiku menginjakkan tanah di desa ini, rasanya seperti memasuki dunia lain. Jalannya sempit, dikelilingi hutan bambu yang rimbun, dan angin sore berhembus dengan aroma tanah basah yang khas. Suasana tenang, mungkin terlalu tenang. "Selamat datang Bu Guru," sambut seorang wanita parubaya, mengenakan kebaya coklat dan selendang batik. Namanya Bu Lurah Sarti, istri kepala desa. Senyumnya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ketakutan yang terbungkus rapi. Aku mengangguk sopan. "Terima kasih Bu, mohon bimbingannya selama saya di sini." Dia mengangguk, lalu menatap langit yang mulai jingga. "Sebaiknya segera masuk rumah ya Bu Guru. Sudah dekat waktu maghrib. Di sini kami punya kebiasaan lama. Kalau bisa, jangan di luar rumah pas azan berkumandang." Aku menahan senyum. "Takut diculik hantu ya Bu?" Candaku ringan. Tapi wajah Bu Lurah mendadak serius. "Bukan takut. Kami cuma belajar dari kejadian dulu. Jangan anggap enteng waktu maghrib di desa ini." Entah kenapa, ucapannya membuat tengukku dingin. Rumah dinas, tempat tinggalku sederhana tapi bersih. Berada tak jauh dari lokasi sekolah dan hanya bersebelahan dengan rumah warga. Tapi yang membuatku agak berinding adalah letaknya. Hanya sekitar 50 meter dari pinggir hutan. Malam pertama, kulalui dengan perasaan was-was. Lampu remang-remang, suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing liar membuat suasana semakin sunyi. Tapi aku mencoba untuk berpikir positif. Namanya juga di desa, tidak ada mall, tidak ada bioskop, tidak ada sinyal yang kuat. Yang ada cuma sepi. Keesokan harinya, aku mulai mengajar. Anak-anak di sini ramah dan juga sopan. Ada sekitar 30 murid di sekolah itu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Salah satu murid yang paling aktif adalah Raka, anak laki-laki kelas 5 yang cerdas dan juga jahil. Dia suka menggoda teman-temannya, tapi cekat akrab denganku. "Guru dari kota ya? Pasti pernah lihat bioskop ya?" tanyanya dengan mata berbinar. Aku tertawa. "Pernah dong." "Wah, di sini cuma ada layar tancap Bu. Itu juga kadang muncul, kadang juga enggak." Anak-anak tertawa. Hari-hari pertama mengajar terasa menyenangkan. Tapi tetap saja, setiap menjelang maghrib, desa ini seperti berubah wajah. Jendela-jendela mulai ditutup, pintu dikunci, suara-suara hening, bahkan suara ayam pun mendadak menghilang.
Yang terdengar hanya azan dari masjid kecil di tengah desa. Dan selain itu, hanya keheningan. Sore itu, aku memutuskan berjalan-jalan sejenak sebelum matahari terbenam. Baru 3 hari di sini, tapi rasa penasaran tentang waktu maghrib itu makin mengusik. Aku melangkah pelan ke arah jalan setapak dekat hutan. Dan saat itulah aku melihat mereka. 5 anak sedang bermain petak umpet. Salah satunya adalah Raka. Mereka tertawa lepas, saling mengejar, dan bersembunyi di balik pohon dan semak. Di sisi lain, langit sudah mulai gelap. Dan dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Jantungku berdegup tak karuan. "Raka," panggilku. "Kalian ngapain di sini? Ini sudah maghrib. Ayo pulang." Tapi suara mereka terlalu riuh untuk mendengarku. Salah satu anak tiba-tiba berlari ke dalam semak dan tidak muncul kembali. Yang lain mencari, memanggil namanya. Aku mulai panik dan berlari ke arah mereka. "Ada apa?" tanyaku cepat. "Bu, Rian gak keluar-keluar," jawab seorang anak dengan napas memburu. "Dia sembunyi di situ." Aku mengintip ke balik semak dan sempat melihat sesuatu. Bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. "Rian," panggilku sambil melangkah masuk. Tapi tak ada jawaban. Hanya desir angin dan bau tanah basah. Anak-anak mulai menangis. Kami mencari selama 1 jam. Tapi tak menemukan siapa-siapa. Rian, anak kecil berusia 10 tahun, menghilang tanpa jejak. Malam itu, warga berkumpul. Pak Lurah memerintahkan pencarian besar-besaran. Tapi anehnya, ekspresi beberapa orang tua terlihat bukannya panik, tapi justru malah pasrah. Seolah kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan sebelum tidur, aku mendengar suara tawa anak kecil. Tapi bukan dari jendela luar. Suara itu datang dari dalam rumahku. Pagi itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku terbangun lebih awal dari jam wekerku. Entah karena udara yang lembab, atau karena suara tawa yang masih terngiang di telingaku. Suara anak kecil yang terdengar semalam dari dalam rumah. Tapi ketika aku terbangun dan memeriksa seluruh sudut ruangan, tidak ada apapun. Pintu masih terkunci, jendela juga tertutup rapat. Tidak ada jejak sama sekali. Dan juga tidak ada tanda-tanda. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya mimpi. Mungkin pikiranku terlalu terbebani oleh kejadian kemarin sore. Rian yang menghilang begitu saja di balik semak. Tepat saat azan maghrib berkumandang. Tapi tidak. Perasaanku tidak salah. Ada sesuatu yang keliru di desa ini. Sesuatu yang disembunyikan. Di sekolah, suasana mendung menyelimuti wajah anak-anak. Biasanya mereka ramai saling lempar lelucon atau bertanya aneh-aneh. Tapi hari ini ruang kelas seperti mati. Tidak ada suara, bahkan suara serangga pun terasa lebih nyaring dan gumaman mereka. Aku mencoba membuka pelajaran seperti biasanya, berpura-pura semua baik-baik saja. Tapi saat aku mengucapkan nama Rian, saat memanggil daftar hadir, kelas mendadak hening total. Semua anak nunduk. Dan tiba-tiba, Raka, anak yang biasanya paling ceria, mengangkat tangannya dengan ragu. Wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Bu Guru," suaranya lirih. "Semalam Rian datang ke rumah aku." Aku menoleh cepat. "Maksud kamu?" "Dia berdiri di jendela, pakai baju yang sama kayak waktu main. Dia juga gak ngomong apa-apa. Dia cuma nangis. Matanya merah. Merah banget." Seketika bulu kuduku berdiri. Beberapa murid mulai menangis pelan. Aku segera menenangkan mereka. Berusaha bersikap dewasa. Padahal dalam hatiku, aku ingin kabur dari kelas dan berteriak sekencang-kencangnya. Tapi belum sempat berkata apa-apa lagi.
Salah satu murid perempuan jatuh dari bangkunya. Tubuhnya kejang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara anak kecil. Jangan serahkan aku lagi. Jangan. Aku gak mau dikorbankan. Seluruh kelas panik. Beberapa anak histeris. Yang lain berlarian keluar ruangan. Aku sendiri hampir menjatuhkan meja saat mencoba mendekat. Anak perempuan itu namanya Winda. Tiba-tiba menatap lurus ke arahku dan berkata, Bu Guru, tolong aku. Aku sendirian di situ. Lalu ia pingsan. Aku segera membawanya ke UKS. Hanya beralaskan tikar dan kipas angin usang. Warga pun mulai berdatangan ke sekolah setelah mendengar kabar, termasuk Bu Lurah Sarti yang datang dengan tergesa-gesa membawa seorang pria tua berjubah putih dan bersorban kusam. "Biar saya tangani," kata pria tua itu sambil meletakkan tangan di dada Winda yang mulai membacakan doa. Bibirnya komat kami cepat, seperti sedang berlomba dengan sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa menit kemudian, Winda sadar, tapi matanya kosong. Ia tidak mengenal siapapun, bahkan aku pun, ia tetap seperti orang asing. Dia masih dalam pengaruhnya, bisik pria tua itu. Ini bukan kerasukan biasa. Ini dari yang lama. Aku menatap Bu Lurah. Maksudnya apa, Bu? Apa ini ada hubungannya dengan Ria? Dengan suara-suara aneh itu? Wajah Bu Lurah mengeras. "Bu Rani, tolong jaga bicaramu. Anak-anak gampang terpengaruh. Jangan membuat warga panik." Panik? Apa mereka masih dibilang tidak panik? Setelah satu anak hilang dan yang lainnya kerasukan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Rian yang hilang, mata merahnya di jendela rumah Raka, dan suara tangis di telingaku yang terus menghantui. Aku membuka buku catatanku dan menulis hal-hal aneh yang terjadi sejak aku datang. Hari pertama, Bu Lurah memperingatkan soal waktu maghrib. Hari ketiga, anak-anak bermain di luar saat maghrib dan Rian menghilang. Hari keempat, Raka melihat Rian dan Winda kerasukan. Suara tawa anak kecil terdengar malam-malam. Semakin kutulis, semakin kusadari, semua keanehan ini terjadi hanya saat atau setelah maghrib. Saat senja mulai jatuh dan azan mulai terdengar, desa ini berubah. Aku mencoba mencari informasi lewat internet, tapi tentu saja sinyal di desa ini menyedihkan. Satu-satunya jaringan stabil hanya bisa dipakai dekat pos ronda. Maka malam itu, aku berjalan diam-diam ke pos tersebut. Dan saat sampai, aku kaget. Pak Darsa, guru tua yang sudah pensiun, duduk di sana sendirian, menatap kosong ke arah hutan. "Pak Darsa?" tanyaku pelan. Ia menoleh. Matanya seperti menyimpan beban yang berat. "Jangan tanya apa-apa malam ini, Burani," katanya lirih. "Tapi kalau masih mendengar suara tawa itu, jangan buka pintu, jangan lihat ke jendela." Aku menggigil. Ada apa sebenarnya dengan desa ini, Pak? Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Karena dulu, yang dikorbankan bukan hanya satu. Aku tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata Pak Dasar selalu bergema di kepalaku. Dulu, yang dikorbankan bukan hanya satu. Korbannya bukan hanya Rian. Maksudnya apa?" Heningku terasa berat. Rasanya seperti setiap langkahku di desa ini menginjak tanah dengan sejarah kelam yang disembunyikan. Aku terdiam lama di depan jendela kamar, menatap hutan yang gelap gulita. Angin malam berhembus, membawa suara-suara samar, seperti tangis anak kecil dari kejauhan. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Pak Darsa. Kali ini,
Aku tak mau hanya terdengar potongan kalimat yang menggantung. Rumahnya berada di pinggir desa, agak jauh dari rumah-rumah lain. Halamannya penuh dedaunan kering, dan suara burung hantu terdengar dari pohon belakang. "Masuk saja, Burani. Saya sudah tahu Anda datang," katanya tiba-tiba dari teras, seolah membaca pikiranku. Aku duduk pelan. Di depanku, ia menyeduh teh panas. Tangannya bergetar. Suaranya serak. Tapi matanya tajam, seperti menyimpan luka yang terlalu lama ditahan. Kamu ingin tahu tentang kutukan itu, bukan? Katanya sambil menatapku lekat. Aku mengangguk. Saya rasa saya butuh tahu untuk anak-anak dan juga untuk Rian. Pak Darsa menarik napas panjang. 20 tahun lalu, sebelum kamu lahir, desa ini dilanda pagebluk. Wabah ya, yang entah dari mana datangnya. Anak-anak mati satu persatu. Orang dewasa menyusul. Tak ada yang bisa menghentikannya. Ia berhenti sejenak. Sesampai seorang datang. Siapa? Seorang dukun tua. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi dia bilang bisa menyelamatkan desa dengan syarat. Aku mulai merasakan jantungku berdebar. Setiap 20 tahun harus ada satu anak diberikan. Tepat di waktu maghrib. Antara azan dan iqomah. Aku nyaris tak bisa bernapas. Diberikan? Maksudnya dikorbankan? Ia mengangguk lambat. Ia diserahkan ke hutan di tempat yang disebut Tunggul Sepuh. Sebatang pohon tua di tengah hutan waringin. Jika syarat itu dilanggar, maka kutukannya akan bangkit. Bukan hanya wabah, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Aku gemetar. Dan para tetua, mereka menyetujui itu. Mereka tak punya pilihan. Dan setiap 20 tahun, satu anak hilang. Dan warga berpura-pura itu kecelakaan. Aku menelan ludah. Rian adalah korban yang berikutnya. Pak Darsa menunduk dalam. Sayangnya, iya. Tiba-tiba aku merasa ingin muntah. Desa yang tampak damai ini telah menyimpan darah anak-anak kecil sebagai penebus hidup mereka sendiri. Siapa? Siapa yang tahu tentang ini? Tanyaku tajam. Hanya para ketua, kepala desa, bulurah, dan 3 orang penjaga tradisi. Mereka menyebutnya perjanjian hening. Aku berdiri, gemetar. Saya harus memberitahu warga. Ini salah. Mereka tidak berhak. Shh. Pak Darsa cepat berdiri dan menutup mulutku dengan tangan gemetar. Jangan bicara keras-keras. Dinding bisa terdengar. Kamu belum tahu siapa yang kamu lawan. Mataku berbelak. Bu Guru, dengar saya baik-baik, bisiknya. Kamu belum tahu siapa korban pertamanya. Aku diam. Namanya Danu, anak yatim piatu yang dulu dituduh pembawa sial karena ibunya mati melahirkan dan ayahnya gila setelah kehilangan tanah. Aku mengerutkan dahi. Nama itu terdengar familiar. Danu? Tanyaku pelan. Nama belakang saya juga Danu. Kakek saya bernama Dharma Danu. Pak Darsa menatapku lekat-lekat. Itu karena kamu cucu dari korban pertama, Burani. Dunia seakan berhenti berputar. Darahku seperti membeku. Aku cucu dari anak pertama yang dikorbankan. Bisikku nyaris tak percaya. Pak Darsa menangguk pelan.
Mungkin itu sebabnya kamu mendengar suara-suara itu. Mungkin arwah Danu berusaha berbicara lewat kamu, minta tolong. Sore itu, aku berjalan pulang, seperti mayat hidup. Hujan gerimis turun membasahi tanah, dan azan maghrib mulai berkumandang saat aku sampai rumah. Kali ini, aku tak langsung masuk. Aku berdiri di teras, menantang langit yang mulai gelap. Dan saat azan berhenti, aku mendengar suara langkah kecil di belakangku. Aku berbalik. Seorang anak laki-laki berdiri di sana, pucat, matanya merah. "Namaku Danu," katanya pelan. "Terima kasih sudah mau mendengarkan." Lalu ia tersenyum samar dan menghilang seperti asap. Aku terduduk lemas di tanah. Aku tahu ini belum selesai. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Siang terasa lebih singkat, dan senja datang lebih cepat dari biasanya. Awan mendung menggantung di langit, seperti tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap kali azan maghrib berkumandang, angin bertiup dingin menusuk tulang, membawa bisikan lirih entah dari mana. Rani masih tak bisa tidur dengan nyenyak. Mimpi buruk terus mengantuinya. Wajah Rian, anak yang hilang, sering muncul dalam tidurnya, menatapnya dari balik kabut, memanggil namanya tanpa suara. Namun malam ini, bukan mimpi yang membangunkannya, melainkan ketukan pelan dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Rani menahan napas. Ia melirik jam dinding. Pukul 00.44. Siapa yang datang tengah malam seperti ini? Dengan hati-hati, ia mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang pelan. Ketika ia membuka celah kecil untuk mengintip keluar, tidak ada siapapun. Tapi bekas jejak tangan kecil yang basah menempel di kaca. Rani mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar. Ia tahu, jendelanya di lantai 2, tidak mungkin ada anak kecil bisa menyentuhnya kecuali ia melayang. Paginya, Rani bergegas ke rumah Bu Lilis, ibu dari Rian. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi saat tiba di sana, ia disambut dengan pemandangan yang menggetarkan hatinya. Bu Lilis sedang duduk memandangi dinding, seolah bicara dengan seorang yang tak terlihat. "Rian, udah pulang?" Dia duduk di situ. "Ibu masakin nasi goreng kesukaan kamu ya, Nak?" Rani menahan napas. Ruangan itu dingin dan terasa berat. Di dinding yang ditatap Bu Lilis, tergantung foto keluarga mereka. Dan di pojoknya, foto Rian nampak mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. "Bu Lilis," Rani menyentuh bahunya pelan. Tapi wanita itu tiba-tiba menoleh dengan ekspresi aneh. Senyumnya lebar dan matanya kosong. Dia bilang, "Kamu bisa bantu. Kamu guru. Kamu pintar. Kamu bisa hentikan mereka," katanya sambil tertawa pelan. "Hentikan siapa, Bu?" Bu Lilis tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah halaman belakang rumah. Rani keluar dan mengikuti arah itu, dan tertegun saat melihat sebuah sumur tua di sana, tertutup papan kayu dan dililit oleh ranting kering yang menjalar seperti akar mati. Di sekeliling sumur, tanahnya hangus seperti habis terbakar, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari tempat lain. Dan di papan kayu penutup sumur itu, seorang menuliskan kalimat dengan arang. "Waktu maghrib, gerbangnya terbuka." Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu, rumah dinasku. Suasana sunyi dan juga gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil yang redup. Pikiran tentang sumur tua dan tulisan di papan kayu masih terus berputar di kepalaku. Waktu maghrib, gerbangnya terbuka. Apa sebenarnya gerbang itu? Gerbang apa yang dimaksud? Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang.
meski jendela dan pintu sudah pejam rapat. Lampu kecil itu berkedip, dan aku merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Jantungku berdetak cepat. Lalu aku mendengar suara pelan, seperti bisikan anak kecil. Bantu aku, hentikan mereka. Aku menoleh ke arah sumber suara, tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan yang bergerak-gerak samar di sudut ruangan. Aku mencoba menenangkan diri dan berkata, Siapa kamu? Apa yang ingin kamu katakan? bayang itu semakin jelas. Sosok seorang anak laki-laki muncul perlahan. Wajahnya pucat dan matanya merah menyala. Dia adalah arwah Rian, anak yang hilang itu. Perjanjian itu harus dihentikan, bisiknya. Kami bukan korban. Kami terperangkap. Aku merasa sedih sekaligus takut. Kenapa kalian memilih untuk terus menghantui desa ini? Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Bebaskan kami. Hentikan siklus ini. Bawa kami pergi. Katanya lirih. Para tetua berbohong. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Tapi nyawa kami yang seharusnya jadi harga. Aku menyadari bahwa arwah ini bukanlah makhluk jahat, tapi korban dari perjanjian kelam yang tak kunjung berakhir. Mereka menuntut keadilan dan pembebasan. Dengan tekad yang semakin kuat, aku tahu aku harus menghadapi para tetua desa dan membuka semua rahasia ini ke permukaan. Namun, aku juga sadar bahwa tidak akan mudah melawan tradisi yang sudah bertahan selama puluhan tahun. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri dan pada arwah Rian. Aku akan mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengumpulkan warga desa di balai desa. Aku membawa semua bukti, catatan kuno, cerita Pak Darsa, dan pengakuan tentang perjanjian hitam yang selama ini disembunyikan. Aku ingin mereka tahu kebenaran. Saat aku membuka mulut, suasana menjadi tegang. Beberapa tetua tampak marah. Beberapa warga mulai bergumam tidak percaya. Tiba-tiba, salah satu tetua itu terjatuh tersentak. Matanya berubah menjadi kosong dan ia mulai mengamuk, berteriak seperti kerasukan. Dalam keributan itu, sosok bayangan anak kecil muncul di depan semua orang. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap para tetua dengan penuh luka dan kecewa. Aku bukan musuh kalian. Suaranya bergema lembut. Aku korban seperti kalian yang tidak berani mengaku. Hentikan pengorbanan ini. Bebaskan aku dan teman-temanku. Warga terdiam. Para tetua yang sebelumnya paling keras menolak mulai ragu. Suara hati nurani muncul di antara mereka. Setelah perdebatan panjang dan doa bersama, warga sepakat untuk memutus rantai perjanjian itu. Mereka mengadakan ritual pembersihan di Tunggul Sepuh, Sumur Tua, dan seluruh hutan. Malam itu, aku berdiri di tepi hutan bersama warga. Azan maghrib berkumandang dengan damai, dan aku melihat Rian, anak yang hilang, muncul sekejap, tersenyum, lalu menghilang bersama kabut malam. Keesokan harinya, Rian ditemukan dalam keadaan lemas di dekat sumur tua. Ia pulih perlahan, dan desa mulai kembali seperti semula. Kutukan itu berakhir, tapi aku tahu luka sejarah desa ini akan selalu menjadi pengingat bahwa rahasia dan pengorbanan tanpa keadilan akan menghantui generasi berikutnya. Aku, Rani, berjanji
akan menjaga desa ini agar tak pernah lagi jatuh pada gelap yang sama. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.